Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Suhada dengan NPM 221055201005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban saya terkait tentang UAS dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2 Teori ya. Di sini saya akan membahas tentang bahasa pemrograman Java. Nah, kita langsung saja pada yang pertama, yaitu tentang sejarah perkembangan Java hingga versi 17. Nah, di sini Java ini pertama kali dikembangkan oleh James Gosling, Mike Sheridan, dan Patrick Naughton di Sun Microsystems pada awal 1990-an. Nah, Java versi pertama ini dirilis pertama kali pada tanggal 23 Januari 1996. Nah, di mana versi keduanya rilis lagi setelah 3 tahun lamanya, itu dengan menambahkan fitur-fitur seperti collision framework, lalu ada GIT compiler, lalu juga ada dan Java Foundation Classes, dan yang kemudian dikenal sebagai Swing untuk pembuatan antarmuka grafis. Pada 2006, lalu muncul lagi dengan Standard Edition Java dengan versi 6 ya. Nah, dirilis dengan fitur-fitur baru, termasuk dengan dukungan untuk scripting language, penambahan XML parsing yang lebih baik, dan kemampuan monitoring dan manajemen pada Java Management Extension ya. Jadi itu untuk memanage extension pada Java supaya lebih mudah gitu. Lalu kita lanjut lagi pada perkembangan Java ini di tahun 2011 ya. Java Standard Edition 7 itu dirilis dengan fitur-fitur seperti pengenalan sintak Diamond untuk generic multi-caching handling dan pengenalan try with resource untuk otomasi penutupan sumber daya secara aman gitu. Lalu pada tahun 2014 dirilis lagi Standard Edition versi 8-nya, itu menjadi sebuah versi yang signifikan ya dibandingkan dengan versi-versi lainnya, itu karena dia menghadirkan dukungan Lambda expression, baru juga ada Stream API dan Datetime API yang lebih baik gitu. Nah, lalu pada tahun 2017 Java Standard Edition itu dirilis yang versi 9. Di sini pada rilisan ini memperkenalkan modul-modul Java, lalu juga modul Java yang banyak lah untuk mengatasi masalah kompleksitas dan scalability dalam sebuah aplikasi besar gitu. Jadi ini biasa dibutuhkan untuk aplikasi-aplikasi besar yang dibuat dari bahasa Java. Jadi banyak modul-modul diperkenalkan di versi 9 ini gitu. Baru selanjutnya itu pada Java versi 10 sampai versi 17. Nah, ini dia selalu melakukan pembaharuan ya secara bertahap, secara berkala setiap 6 bulan sekali dengan berbagai peningkatan, perbaikan, dan fitur-fitur baru yang diperkenalkan dalam setiap rilisnya gitu. Jadi setiap 6 bulan sekali dari 10 sampai 17 itu setiap 6 bulan ya, setiap 6 bulan itu bakal banyak sekali perubahan yang terjadi gitu di sana. Selanjutnya itu terkait tentang karakteristik Java. Jadi di sini kita sudah research untuk karakteristik Java dari berbagai sumber dan kita sudah menyimpulkannya dalam satu poin ya, dalam poin-poin tertentu. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama tentang jadi si Java ini dia mudah dipelajari dan dipahami gitu. Karena pertama itu sintaksnya mirip dengan C++. Baru juga mempermudah pembelajaran bagi programmer yang sudah menguasai C++. Nah, jadi C++ ini pada masanya itu sangat terkenal ya, jadi sangat sering digunakan sehingga ketika muncul Java, orang-orang mudah dalam menggunakan pemrograman ini karena mereka sudah punya basic C++ pada masanya gitu. Dan G1 ini juga karena untuk bahasa C itu kan menjadi dasar dari logika pemrograman. Nah, selanjutnya karakteristik Java ini yaitu platform independent, write once, run anywhere. Jadi di sini dia bisa dijalankan di berbagai device, di mana saja pokoknya, mau itu desktop, web, bahkan mobile juga bisa gitu.
Nah, kode Java dikompilasi menjadi bytecode yang dapat dijalankan di JVM ya, Java Virtual Machine, mengizinkan aplikasi Java berjalan di berbagai platform tanpa perlu dikompilasi ulang. Nah, jadi cukup satu kali satu coding itu bisa kita jalankan setelah dikompil, dijadikan aplikasi. Nah, nanti aplikasi itu bisa dijalankan di mana saja gitu selama ada Java-nya di sana. Selanjutnya, itu yang terakhir adalah tentang lingkungan ekosistem yang kuat. Jadi salah satu karakteristik Java ini itu memiliki lingkungan ekosistem yang kuat. Maksudnya tuh bagaimana? Jadi maksudnya di sini tuh sudah banyak banget berbagai library dan framework yang dasarnya tuh Java. Jadi kita mau bikin apapun di sana bisa gitu. Dan juga komunitas Java-nya itu sangat besar dan aktif ya. Jadi hingga saat ini pun bahkan komunitas Java itu sangat aktif. Jadi ada banyak sekali pengguna Java sehingga kita nggak nggak kesusahan untuk bertanya gitu seperti itu. Selanjutnya kekurangan dan kelebihan Java ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama kali tentang kekurangan Java. Di sini yang pertama yaitu performanya relatif lebih lambat dibandingkan dengan bahasa yang lebih dekat dengan mesin ya. Jadi kan bahasa pemrograman itu kan ada bahasa yang dekat dengan bahasa mesin, ada juga bahasa pemrograman yang bahasanya itu mirip dengan bahasa manusia. Nah, di sini karena dia dikategorikan sebagai lebih dekat dengan mesin bahasanya. Nah, sedangkan dibandingkan dengan yang lain seperti C atau mungkin yang pertama itu assembly, nah itu dia lebih lambat, relatif lebih lambat. Baru yang kedua, penggunaan memori yang lebih besar karena kebutuhan JVM dan mekanisme keamanan yang kompleks. Jadi biasanya untuk merunningkan Java ini harus ada requirement tertentu ya. Jadi memorinya itu harus besar juga gitu karena ya tadi karena untuk JVM dan keamanannya gitu di sana. Lalu startup aplikasi Java start memerlukan waktu yang lebih lama karena ketergantungan pada JVM. Nah, jadi dia untuk merunningkan pertama kali itu biasanya lebih lama karena kan dia menggunakan JVM tadi. Selanjutnya itu adalah terbatasnya dukungan untuk pemrograman tingkat rendah dan operasi bitwise yang rumit. Nah, itu dia. Dan terakhir yaitu adalah kurang efisien untuk pemrograman sistem atau aplikasi real time dengan keterbatasan waktu. Jadi maksudnya eh, biasanya di sini kalau kita menggunakan aplikasi real time itu yang ketika datanya masuk langsung berubah, nah itu biasanya kurang efisien karena eh, tidak dibuat untuk hal itu gitu. Jadi di sini makanya biasanya kalau untuk sistem atau aplikasi yang real time itu biasa tidak menggunakan Java gitu. Kalau lebih baiknya ya lebih baik, tapi kalau menggunakan Java bisa juga gitu. Selanjutnya yaitu adalah kelebihan Java. Nah, di sini kelebihan Java itu ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah tentang portabilitas tinggi melalui JVM ya, seperti yang kita tahu bahwa aplikasi yang dibuat oleh Java ini itu bisa di-running di berbagai platform gitu. Lalu yang kedua adalah keamanan yang baik berkat konsep sandboxing ya. Jadi tadi kekurangannya itu kan butuh memori yang lebih besar gitu karena ya tadi keamanan yang tadi gitu. Baru juga dukungan penuh untuk pemrograman berorientasi objek ya. Jadi konsep OOP biasanya di sini sangat diterapkan sekali pada pemrograman Java gitu. Baru selanjutnya ekosistem yang kuat dengan banyak library dan framework ya. Tadi sudah kita masukkan juga sebagai karakteristik. Jadi sangat banyak library-library yang telah dibuat di sana, framework-framework yang telah dibuat di sana, karena komunitasnya sangat besar gitu untuk bahasa pemrograman Java. Selanjutnya yaitu kemudahan dalam pembelajaran dan pemahaman. Jadi bahasa pemrograman Java ini relatif lebih mudah gitu dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain gitu. Karena selain banyak peminatnya juga memang mudah gitu untuk dipelajari bahasa pemrograman Java ini gitu. Selanjutnya kita lanjut ke framework pada Java ya. Nah, seperti yang kita tahu tadi itu kita sudah menjelaskan bahwa
Java ini itu memiliki banyak library dan framework. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa framework yang penting ya. Jadi ini nggak semua karena sangat banyak sekali, tapi saya di sini saya akan menjelaskan beberapa framework saja yang penting di sini. Yang pertama yaitu ada Spring Framework ya. Spring Framework ini untuk mendukung pengembangan aplikasi Java yang berorientasi pada objek, jadi OOP gitu, menyediakan solusi untuk injeksi, dependensi, keamanan, dan pengaturan transaksi. Selanjutnya ada framework untuk Hibernate, itu framework ORM untuk berinteraksi dengan database relasional ya. Jadi ini untuk uh, penghubung ke database yang uh, apa sih namanya sebetulnya relasional itu yang ya kan ada yang relasional dan ada yang tidak relasional. Seperti kalau yang relasional itu seperti SQL biasanya. Nah ya. Baru ada juga selanjutnya JSF atau Java Server Faces framework untuk antarmuka pengguna berbasis komponen di sisi server. Jadi ini GUI ya, graphic user interface untuk antarmuka Java di servernya, di server. Selanjutnya juga ada Play Framework, itu framework berbasis Java yang ringan dan reaktif. Baru maksudnya itu reaktif itu seperti ada animasi, bisa diklik, bisa diapa. Jadi lebih reaktif dibandingkan dengan Java yang manual. Jadi itu mempermudah kita. Selanjutnya ada Apache Struts, itu framework MVC untuk pengembangan aplikasi web ya. Jadi MVC itu model, view, controller yang ini khususnya untuk pembuatan aplikasi web menggunakan Java. Selanjutnya itu ada Java FX. Nah, ini framework untuk membangun aplikasi desktop dan aplikasi rich internet. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemrograman prosedural pada Java ya. Jadi pemrograman prosedural ini adalah paradigma di mana program disusun dengan serangkaian prosedur atau fungsi yang dieksekusi secara berurutan. Nah, meskipun Java adalah bahasa berorientasi objek, tetapi juga mendukung pemrograman prosedural dengan menulis fungsi tanpa kelas atau objek. Jadi sebenarnya Java ini khususnya dikhususkan untuk OOP gitu, tapi selain itu juga kita bisa juga membuat sebuah aplikasi dengan secara kita bikin codingnya secara prosedural gitu, tidak berorientasi objek gitu. Nah, ini merupakan contoh dari pemrograman prosedural pada Java ya. Bisa kita lihat secara langsung di sini. Public class, procedural example, ada void main-nya apa di sini. Baru di sini ada functionnya juga untuk add ya. Jadi dia ini untuk penjumlahan functionnya seperti ini. Kalau OP kan dia ada konsepnya itu ada kelas, ada objek pastinya, baru ada atribut dan ada juga metode gitu. Nah, di sini dia tidak menggunakan objek ya. Jadi dia dianggapnya sebagai pemrograman prosedural gitu. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.